Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caisa Fauzainaya dari kelas 4602 dengan NIM 6706223056. Dan di sini saya akan mempraktekkan terkait implementasi DHCP dan di implementasi DHCP ini akan membahas tentang konfigurasi kumpulan DHCP secara global, terus konfigurasi kumpulan DHCP berbasis interface, terus mengalokasikan IP untuk switch interface. Oke, jadi pertama kita buka INSP-nya terlebih dahulu, terus kita buat new topo untuk konfigurasi baru, terus kita buat topologinya yaitu menggunakan router dan menggunakan S3700 sebagai switchnya. Terus kita ada switch 1, switch 2 dan routernya router 1, router 3. Nah, selanjutnya kita melakukan koneksi yaitu menggunakan chopper. Nah, choppernya ini kita koneksikan G1 ke S1 dulu, terus R1 ke R1 ke S2, terus dari R3 ke S2, terus dari R3 ke S1. Terus di sini opsional aja sebenarnya, cuma biar nggak lupa aja kalau untuk konfigurasi GE dan Ethernetnya. Ya, dikarenakan tidak ada G003, jadi diganti jadi Ethernet 003. Terus kita pilih yes. Jadi ini IP defaultnya. Terus kita run dan tunggu hingga koneksinya hijau semua. Oke, selanjutnya kita yang pertama itu mempersiapkan konfigurasinya terlebih dahulu. Terus kita ke R1. Di sini konfigurasi untuk R1, R3, S1 dan S2. Sekarang kita ke R1. Yang pertama kita sys dulu. Terus kita ganti namanya menjadi R1. Terus kita masuk ke interface-nya.
Terus kita masukkan alamat IP. Oke, di sini kita masukkan alamat IP. Oke, ini sudah masuk kalau misalnya udah ada upstate-nya. Terus kita tunggu sebentar. Oke, habis itu kita quit. Terus kalau ini selalu aku save terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke R3 sama seperti R1 tadi. Terus kita ganti nama menjadi R3. Selanjutnya kita masuk ke interface-nya Gigabit Ethernet 001. Terus kita masukkan alamat IP-nya 10.0.12.324. Ini sudah di-up. Terus kita quit. Kita shutdown. Terus kalau misalnya di shutdown akan masuk ke down state. Terus kita quit, terus kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 002. Terus kita masukkan alamat IP-nya. Dia sudah masuk. Terus kita quit, langsung kita save. Selanjutnya kita konfigurasi di bagian switch-nya. Kita coba S1 terlebih dahulu. Di S1 kita ganti nama menjadi S1. Terus di S2 kita ganti nama menjadi S2. Terus langkah selanjutnya itu kita mengaktifkan kembali interface Gigabit Ethernet 001 di R3 yang setelah di shutdown. Kita clear dulu. Kita masuk ke interface-nya. Terus kita undo shutdown dan sudah masuk lagi. Kalau misalnya ada notifikasi up tadi. Langkah selanjutnya itu kita nonaktifkan antarmuka port S1 dan S2 untuk mencegah adanya gangguan. Kita masuk ke S1 dulu. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet. Masuk ke Ethernet 009. Terus setelah itu kita shutdown. Terus kita quit. Nah, lakukan ke seluruh Ethernet 10, 13, dan 14.
itu kita save. Selanjutnya melakukan hal yang sama di S2. Kita clear dulu. Di S2 ini interface-nya itu Ethernet 09, terus Ethernet 010, Ethernet 07 dan 6. Kita set. Kita save lagi. Selanjutnya kita ke R1 interface gigabit. Interface gigabit Ethernet 002, terus IP address 10.0.2.1.24. Kita shutdown. Kita shutdown dan sudah masuk down semua. Oke, selanjutnya kita pastiin dulu interface-nya setelah ini. Save yes. Kita S1 dulu. Display interface brief untuk memastikan antarmuka atau interface gigabit. Harus di Ethernet 09 sudah down, 10 sudah down, 14 sudah down. Terus ke S2, komennya sama, kita clear dulu. Interface brief. Di sini kita Ethernet 06-nya sudah down, 7 down, 9 down, 10 down.
terus kita R1 untuk memverifikasi kalau misalnya Ethernet 002 yang dinonaktifkan. Display IP interface with gigabit Ethernet 002 udah down. Kita ke R3, terus kita clear lagi, kita tes, kita cek lagi. Display IP interface with dan di sini ada yang down. Selanjutnya dikarenakan sudah kita verifikasi, selanjutnya kita akan aktifasi fungsi DHCP. Layanan DHCP ini enggak aktif secara default, jadi harus diaktifkan di router. Jadi kita ke router R1, terus masuk ke sistem, terus ke DHCP enable. Nah, ini untuk mengaktifkan DHCP. Terus kita ke R3. Di R3 ini kita sama seperti R1, DHCP enable. Oke, selanjutnya kita akan kumpulkan alamat IP global. Jadi konfigurasi atribut yang bakal bernama pool 1 dan pool 2. Di sini kita IP pool 1 dan sudah masuk. Terus kita masukkan ke networknya, yaitu 10.0.12 dengan network 10.0.12.0, terus kita masukkan masknya itu 24. Terus setelah itu kita gateway list 10.0.12.1. habis itu kita list A1 hour 12, terus kita quit. Terus kita masuk ke interface gigabit 001. Terus kita DHCP select global. Oke. Selanjutnya kita di R3 sama seperti tadi, komennya IP pool 2. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke networknya. Titik 0.23, masnya 24. Terus gateway list, terus 10.0.23.3. terus kita list. Terus kita masuk untuk listnya D1 dan hour 12. Terus kita masuk ke interface gigabit Ethernet 002.
Selanjutnya kita akan masuk ke DHCP. Select global. Nah, setelah itu kita ke R1, terus kita jalankan perintah display IP full name dengan full name-nya tadi kan full 1. Display IP full name full 01 full 1. Di sini punya namanya, terus listnya sudah ada, terus gateway-nya juga udah ada, terus yang terpakai baru 0. Terus kita ke R3 sama display IP full 2. Terus di sini dia punya gateway-nya, terus yang BDS-nya 0. Terus kita konfigurasi antarmuka di S1. DHCP. Terus interface VLAN F1, terus IP address DHCP alloc. Terus return, terus display IP interface. Jadi udah ada interface untuk VLAN F-nya, yang IP-nya juga udah ada, mask-nya juga udah ada. Terus kita di S2 lakukan sama seperti S1 tadi. Kita di S2 lakukan sama seperti di S1 tadi. Interface, VLAN if1, terus IP address DHCP alloc. Terus return, kita lihat konfigurasinya menggunakan display IP interface brief. Nah, di sini VLAN F-nya sudah ada. Terus kita verifikasi alamatnya sudah dikumpulkan di DHCP R1 dan R2 menggunakan display IP full name full 1. Nah, kepake 1,
gateway-nya udah ada juga. Terus kita ke R3, kita sama seperti tadi. Jadi yang udah kepake ini sudah satu, terus gateway juga udah ada. Selanjutnya kita akan buat kumpulan IP interface di R1, menaktifkan terus di R3 juga dinonaktifkan untuk interface Ethernet 02. Nomor 1 di Ethernet 02, terus di R1 kita akan mendapatkan IP address menggunakan konfigurasi kumpulan antarmuka. Interface-nya DHCP elect interface, DHCP select interface. Terus di R3 lakukan yang sama untuk Ethernet 1. Dulu kita masuk ke interface Ethernet gigabit Ethernet 001. Terus di DHCP select interface sama seperti tadi di R1. Oke. Selanjutnya kita mengatur list alamat IP. Kita di R1 dulu, kita clear. Terus DHCP server DNS list 10.23.254. Terus DHCP server excluded IP address, IP-nya 10.0.23.254. Selanjutnya DHCP server list untuk D1 Arduino 12. Terus kita di R3 sama seperti caranya sama seperti R1, tapi alamat DHCP-nya itu 10.12.254. DHCP server list excluded.
IP address 10.0.12. Terus selanjutnya kita DHCP list exclude list DHCP hour 1 terus D1 hour 12. Terus di R1 kita display IP full interface 3 bit Ethernet 002. Display in IP full. Di sini full name-nya ini yang kepake. Tapi address statiknya udah kepake 1, terus kita ke R3 sama seperti R1 tadi. Display interface. Display people. Dan yang ini merupakan tampilan interface pada router R3. Selanjutnya kita akan menghapus VLAN F1 yang ada di S2 untuk memungkinkan alokasi dinamis yang baru. Kita shutdown, terus kita quit. Selanjutnya di R1 kita masuk ke interface-nya. Kita save dulu di S2-nya. Display IP interface brief. Terus interface kita sys dulu, terus interface VLAN if
ke S1 interface VLAN F1, terus kita shutdown, terus undo shutdown, terus kita ke R3, interface gigabit Ethernet 0.0.1, terus kita undo shutdown. Terus kita selanjutnya memverifikasi bahwa alamat IP udah dialokasikan. Di R3 kita terus display IP full interface gigabit Ethernet 0.0.1 display IP full interface full. Terus S1 display current configuration, kita konfigurasi akhir itu menampilkan konfigurasi saat ini menggunakan command display current configuration. Ini konfigurasinya. Selanjutnya kita coba di R3, S1 dan R2. This current configuration, this itu bisa diartikan sebagai display. Ini konfigurasinya. Oke, kita masuk ke S1. Ini sama yang tadi, ini udah pakai display current configuration. Kita lihat lanjutnya. Shutdown. Oke, di S2 kita quit dulu, kita save. Display current configuration. Oke, return. R1, R2, R3 nya.
Jadi sekian yang bisa saya praktekkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.